Oke, baik teman-teman, shalom. Perkenalkan kami dari kelompok A, anggota kelompok saya Rizky Nuksantato Christian dan teman saya. Dan saya Baltasar Patrisyan Jata. Ya, kami dapat tugas membuat permainan dengan tema besar dadu. Nah, sekarang game yang kami buat itu namanya duo, artinya dadu with uno. Nah, ini adalah posternya. Easy ways to play, just throw the dice and put the card. Then can play it by 2 until 4 person. Artinya permainan ini bisa dimainkan oleh 2 sampai 4 orang. Oke. Nah, kita masuk ke latar belakangnya. Jadi permainan dadu sudah dimainkan dalam waktu yang cukup lama. Dadu sendiri sudah ditemukan dari zaman primitif. Dadu sendiri memiliki berbagai jenis permainan seperti ular tangga, monopoli, dan ludo. Masih banyak jenis permainan dadu di luar sana selain ini. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan jenis permainan dadu yang baru. Secara singkat, permainan ini merupakan permainan dadu yang digabungkan dengan kartu Uno. Permainan ini kami kembangkan dengan tujuan untuk menghibur dan untuk mengisi waktu luang. Permainan ini tidak terlalu rumit sebenarnya. Nah, tujuannya, permainan ini bertujuan sebagai sarana untuk menghibur, sarana untuk melatih otak dalam hal membentuk strategi untuk menang, dan juga menjadi sebuah sarana untuk membentuk sebuah kebersamaan yang baik. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di posternya, jadi jenis permainan dadu dan jumlah pemain 2 sampai 4 orang. Nah, ini kebutuhannya sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Jadi kebutuhannya ada sepasang dadu dari dua buah dadu. Terdapat dadu yang memiliki angka 1 sampai 6 dan dadu yang memiliki angka 7, 8, 9, tanda stop dan tanda reverse. Nah, kemudian ada satu buah dadu yang berisi kesempatan atau pilihan. Kemudian ada kartu Uno yang terdiri dari 76 kartu biasa. 4 warna bernomor 0 sampai 9. Nah, kemudian ada pengocok dadu. Itu bisa kita gunakan gelas atau gelas plastik seadanya. Kemudian ini gambar produknya. Ya sekilas kayak begini teman-teman. Kemudian ini gambar kemasannya. Nah, sama aja kayak di poster. Kemudian, nah, cara permainan. Nah, mula-mula kita siapkan kartu Uno dan 2 buah dadu yang sudah dikasih angka 0 sampai 9. Kemudian, persiapkan hukuman terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Tentukan siapa pemain yang mendapat giliran pertama dengan cara suit atau cara-cara lainnya yang diinginkan pemain. Kemudian, dadu dikocok dan dilemparkan. Perhatikan angka yang keluar. Setelah angka keluar, pemain yang melempar dadu mengeluarkan kartu sesuai angka. Boleh keluarkan semua angka yang ada atau bisa juga keluarkan masing-masing satu angka, tergantung dari teknik main masing-masing. Kemudian, jika yang keluar angka dan tanda stop, berarti pemain hanya bisa mengeluarkan satu angka saja. Sebaliknya, kalau pemain mendapat angka dan tanda reverse, berarti pemain berhak untuk melempar dadu lagi. Kemudian, jika yang keluar semuanya angka, maka pemain mengeluarkan angka-angka sesuai dengan lemparan dadu. Kemudian pemain lain berhak untuk bermain. Selanjutnya, ketika salah satu pemain sudah mengeluarkan semua kartunya, atau kartunya udah habis duluan, berarti pemain tersebut menjadi pemenang gamenya. Nah, untuk juara 2, 3, dan 4 ditentukan berdasarkan jumlah kartu yang masih mereka pegang.
Yang paling banyak maka dia yang kalah atau juara keempat. Kemudian cara bermain dadu ketiga. Nah, sebelumnya kan kami sudah jelaskan bahwa kami punya satu dadu lagi yang berisi dadu kesempatan. Nah, jadi cara bermain dadu ketiga ini atau dadu kesempatan ini, yang pertama kita memisahkan dadu kesempatan dari dua dadu biasa dan memiliki ketentuan untuk memainkan dadu ini. Kemudian ketentuan untuk mendapat dadu ini adalah jika pemain melempar dadu biasa dan mendapatkan angka genap di kedua dadu tersebut, maka pemain memiliki kesempatan untuk melempar dadu ketiga. Artinya bahwa ketika pada saat pemain melempar dua buah dadu utama dan yang keluar dari kedua dadu itu semuanya angka genap, maka pemain tersebut memiliki kesempatan untuk melempar dadu ketiga. Nah, sebelum melempar dadu ketiga, pemain mendapat kesempatan untuk memilih apakah pemain ingin memberikan kesempatan untuk melempar dadu ketiga ke pemain selanjutnya atau pemain lain, atau pemain ingin tetap mengambil kesempatan untuk melempar dadu ketiga. Artinya bahwa sebelum melempar dadu ketiga ada persyaratannya juga, ada persetujuannya juga. Dalam arti bahwa pemain bisa memikirkan terlebih dahulu. Ketika yang keluar pada dadu kesempatan itu adalah kesempatan yang menguntungkan, berarti secara tidak langsung pemain itu mendapat keuntungan. Tetapi ketika pemain tersebut melempar dadu dan yang keluar hoki atau yang membuat pemain itu kalah dalam artian kesempatan yang merugikan, berarti secara tidak langsung pemain itu akan mendapat kerugian. Nah, selanjutnya jika pemain memilih untuk memberi kesempatan pada pemain selanjutnya, maka pemain selanjutnya harus melempar dadu ketiga itu. Nah, itu dalam arti ketika pemain tidak berani untuk mengambil dadu kesempatannya, berarti pemain berhak untuk memberikan dadu kesempatan untuk pemain lawan untuk melemparnya. Nah, jika pemain memilih untuk tetap mengambil kesempatan ini, maka pemain harus melempar dadu ketiga itu. Oke. Nah, dadu ketiga, di dalam dadu ketiga itu berisi 3 pilihan yang menguntungkan dan 3 pilihan yang merugikan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pilihan yang menguntungkan antara lain itu repeat 2 kali, artinya mengulang 2 kali. Ketika pemain mendapat pilihan ini, maka pemain diberi kesempatan untuk melempar dadu biasa lagi sebanyak 2 kali. Artinya kesempatannya pemain bisa melempar dadu biasa sebanyak 2 kali. Kemudian ada juga minus 4. Ketika pemain mendapat pilihan ini, maka pemain diberi kesempatan untuk mengeluarkan 4 kartu tambahan lagi sesuai kemauan pemain tersebut. Jadi pemain yang melempar dadu kesempatan dan mendapat pilihan minus 4, berarti pemain tersebut boleh untuk mengeluarkan 4 kartu tambahan sesuai kemauan. Jadi kartunya tidak ditentukan oleh dadu biasa seperti itu. Nah, sama halnya dengan minus 2. Sama saja dengan minus 4, tetapi jumlah kartu yang dikeluarkan itu hanya 2 kartu tambahan. Nah, kita masuk dalam pilihan yang merugikan. Pilihan yang merugikan itu yang pertama, blok 2 kali. Nah, ketika pemain mendapat pilihan ini, maka pemain akan di-skip sebanyak 2 kali giliran bermain. Artinya, skip ini akan diberikan di 2 kali giliran setelah pemain mendapatkan pilihan ini. Jadi ketika pemain melempar dadu dan mendapat pilihan blok 2 kali, artinya
atau skip 2 kali, artinya pemain tidak berhak bermain sebanyak 2 kali putaran. Nah, kemudian ada plus 4. Nah, ketika pemain mendapat pilihan jawaban ini, maka pemain diberi kesempatan untuk mengambil 4 kartu tambahan dari pemain yang punya giliran selanjutnya secara acak. Jadi contohnya nanti dijelaskan pada video selanjutnya. Nah, ada plus 2. Nah, plus 2 juga sama hal dengan plus 4. Artinya pemain akan diberi kesempatan untuk mengambil 2 kartu tambahan dari pemain yang punya giliran selanjutnya secara acak. Nah, ini simbol-simbol dadu ketiga yang kami punya, yaitu ada repeat 2 kali, plus 4, plus 2, ada block 2 kali, minus 4, minus 2. Nah, ini sedikit dari video cara bermainnya. Nah, sebelum bermain, sweet dulu, kemudian ketika yang menang, berhak bermain duluan. Nah, ini. Nah, ini guys. Nah, seperti ini cara bermainnya dan bentuk dadunya semuanya. Nah, kemudian nah, ini ketika sudah melempar dadu, nah, dapat angka 2 dan angka 8. Berarti dia mengeluarkan kartu 2 dan 8, kemudian dia berhak untuk mengambil dadu kesempatan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, oke. Kemudian, nah, jadi di sini ada persetujuan antara pemain dengan pemain lawan. Nah, ini akhirnya pemain sendiri yang akan mengambil dadu kesempatannya. Dia tidak memberikan kepada pemain lawan. Nah, dadunya udah dikocok dan dilempar, yang keluar minus 4. Artinya pemain berhak untuk mengeluarkan 4 kartu secara acak. Nah, setelah itu kembali ke permainan seperti biasa, artinya pemain lawan mengocok dadu dan melemparnya ini. Nah, baik teman-teman, ini yang keluar tanda stop dan angka. Artinya bahwa pemain hanya berhak mengeluarkan 1 kartu saja. Nah, kemudian kembali lagi dalam dadu kesempatannya. Nah, ini dadu kesempatannya ini ada plus 4. Kemudian nah, ini kita nah, karena dapat plus 4, maka pemain yang melempar dadu kesempatan berhak untuk mengambil kartu dari pemain lawan. Nah, ketika dapat plus 2, sama halnya dengan plus 4, tetapi jumlah kartunya hanya 2 yang diambil. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau dapat minus 2, artinya bahwa yang tadi sudah dijelaskan bahwa pemain berhak untuk mengeluarkan 2 kartu. Nah, ini contohnya, 2 kartu yang dikeluarkan. Nah, ketika pemain mendapat
repeat 2 kali atau reverse 2 kali, maka pemain berhak untuk melempar dadu biasa sebanyak 2 kali. Nah, terlanjut di pilihan stop 2 kali atau block 2 kali. Artinya pemain tidak boleh bermain sebanyak 2 kali putaran. Dalam halnya di skip. Nah, seperti itu teman-teman video cara bermainnya. Hanya video singkat. Nah, kita masuk ke dalam target market dan yang akan jelaskan adalah teman saya. Oke teman-teman, jadi di slide ini ditampilkan bahwa sebuah target market dari kelompok kami. Nah, kelompok kami ini sudah menentukan target market dari penjualan produk kami. Nah, target market kami ini merupakan semua kalangan, yaitu dari anak-anak sampai dengan juga orang dewasa. Nah, tapi kelompok kami memberikan sebuah pengecualian, yaitu kepada balita. Kenapa kami mengecualikan balita? Karena menurut kami, permainan kami ini agak kurang dimengerti untuk usia-usia pada balita. Selanjutnya, kelebihan dari permainan kami. Nah, kami mempunyai beberapa kelebihan di dalam produk kami. Yang pertama, permainan ini sangat cocok dimainkan oleh keluarga dan juga teman-teman. Sesuai dengan tujuan yang tadi dijelaskan oleh Rizky, yaitu untuk membentuk kebersamaan yang baik. Permainan ini sangat baik untuk membentuk hal itu karena dapat dimainkan oleh 2 sampai 4 orang. Kedua, permainan yang sederhana. Sesuai dengan penjelasan tadi, aturan-aturan yang dimiliki oleh permainan ini sangatlah simpel dan dapat dimengerti dengan gampang. Yang ketiga, aman bagi semua kalangan. Kenapa kelompok kami mengatakan bahwa permainan ini aman? Dapat dilihat bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam permainan ini merupakan dadu dan juga sebuah kartu uno. Kedua kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang tidak berbahaya bagi semua kalangan. Yang keempat, permainan ini seru dan menyenangkan. Tentu saja seru, karena bukan hanya dilengkapi oleh fitur block dan reverse, kelompok kami juga menyediakan sebuah dadu tambahan yang berisi kesempatan-kesempatan, entah itu kesempatan yang merugikan ataupun yang menguntungkan. Hal ini diperuntukkan untuk menambah keseruan dalam permainan ini. Nah, perkiraan harga dan keuntungan. Setelah kelompok kami meriset, perkiraan harga dari dadu itu sebesar Rp5.175. Dan juga kartu unonya sendiri, khusus untuk kartu uno reguler, berharga Rp7.250. Melihat dari harga ini, kelompok kami akhirnya menentukan bahwa harga dari produk yang akan kami jual ke pasaran yaitu di kisaran 15 sampai 30.000. Harganya sendiri tergantung dengan ukuran dari produk ini. Dengan penjualan itu, kelompok kami memperkirakan keuntungan yang akan kami dapat dari penjualan ini sebesar 5 sampai 15.000. Nah, untuk investor yang ingin bergabung dengan kami bisa pastikan bahwa investor itu akan mendapat keuntungan yang lumayan banyak. Walaupun keuntungan yang kami dapat dari setiap penjualan tidak sampai 50.000 atau 100.000, tapi permainan ini dapat dimainkan di kalangan mana saja. Entah itu kalangan yang punya duit ataupun yang kekurangan duitnya. Karena itu, permainan ini akan bisa dimainkan oleh segala kalangan sehingga bisa dijual sebanyak-banyaknya. Nah, dari jumlah penjualan itu, maka keuntungan yang kami dapat akan berkali-kali lipat.
Sekian dan terima kasih dari presentasi kami hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga bahasa yang telah kami berikan saat presentasi ini. Semoga kami bisa berjumpa dengan kalian semua lagi. Wish you all have a nice day. Thank you. Chris. Oke, Riz. Sudah kah? Ya.